satu solusi. Seorang penjahit pakaian membuat kemeja dan celana. Ia mempunyai stok bahan kain yaitu katun 120 meter, kanvas 90 meter, spandek 80 meter, drill 50 meter. Satu buah kemeja memerlukan 3 meter kain katun, 3 meter kain kanvas, 2 meter kain spandek, dan 1 meter kain drill. Kemudian, satu buah celana memerlukan 4 meter kain katun, 2 meter kain kanvas, 2 meter kain spandek, dan 2 meter kain drill. Pendapatan setiap satu kemeja dan celana adalah 300.000 dan 225.000. Berapakah pendapatan maksimum yang didapatkan? Untuk penyelesaian dari masalah tersebut dapat kita selesaikan dengan beberapa langkah, yaitu yang langkah pertama adalah variabel keputusan. Nah, kita tentukan variabel keputusan, yaitu X adalah kemeja dan Y adalah celana. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita memodelkan atau membuat tabel penyelesaiannya, yaitu dengan kemeja X dan celana adalah Y. Yang kita butuhkan untuk membuat kemeja adalah 3 meter kain katun, 3 meter kain kanvas, 2 meter kain spandek, 1 meter kain drill. Dan untuk membuat celana kita butuhkan adalah 4 meter kain katun, 2 meter kain kanvas, 2 meter spandek, dan 2 meter kain drill. Nah, untuk batasan ini adalah sebuah stok atau stok barang kain yang ada di toko tersebut. Sedangkan laba ini adalah harga per satu barang, yaitu per satu kemeja, 300.000 untuk kemeja dan 225.000 untuk celana. Untuk selanjutnya yaitu kita menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu 300.000 X ditambah 225.000 Y. Fungsi tujuan ini kita peroleh dari laba atau harga per satuan barang. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah fungsi kendala. Fungsi kendala ini kita dapat lihat pada tabel penyelesaian ini. Nah, untuk fungsi kendala yang pertama yaitu 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 120. Untuk fungsi kendala yang kedua yaitu 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 90. Dan untuk fungsi kendala yang ketiga yaitu 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 80. Serta yang keempat yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 50. Untuk syaratnya yaitu X, Y besar dari 0. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita mencari titik koordinat. Nah, untuk mencari titik koordinat kita menggunakan fungsi kendala yang tadi, yaitu fungsi kendala yang pertama yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan kurang dari sama dengan 120. Nah, kita misalkan X-nya adalah 0, berarti Y-nya kita dapatkan sama dengan 30. Nah, kita misalkan ini adalah 0, berarti 4Y kurang dari sama dengan 120. Berarti untuk mendapatkan nilai Y adalah 120 ini dibagi 4. Jadilah Y sama dengan 30. Nah, untuk selanjutnya yaitu Y sama dengan 0. Jadi nilai X-nya adalah 40. Untuk fungsi kendala yang kedua sama, kita misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 45. Begitu juga untuk selanjutnya yaitu Y sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 30. Nah, untuk fungsi kendala yang selanjutnya yaitu yang ketiga yang 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 80, kita misalkan juga X sama dengan 0. Dapatlah Y sama dengan 40. Untuk selanjutnya yaitu Y sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 40. Untuk fungsi kendala yang keempat, yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 50. Nah, kita misalkan juga yaitu X sama dengan 0, kita dapatkan Y sama dengan 25. Begitu juga dengan Y, yaitu Y sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 50. Baiklah, langkah selanjutnya adalah mencari grafik koordinat yang kita tentukan dari titik-titik koordinat yang kita cari dari fungsi kendala yang tadi. Nah, untuk mencarinya yaitu
X-nya sama dengan 40 dan Y-nya sama dengan 30. Nah, di titik X-nya kita cari di titik 40 ya. Terus yang Y-nya di titik 30. Nah, ini merupakan garis fungsi yang pertama. Untuk garis fungsi yang kedua yaitu 30,45. Nah, kita dapatkan yaitu yang ini, X-nya sama dengan 30 dan Y-nya sama dengan 45. Berarti ini adalah garis fungsi yang kedua. Sedangkan untuk garis fungsi yang ketiga yaitu 40,40. Berarti X-nya di 40 dan Y-nya di 40. Nah, ini adalah garis fungsi yang ketiga. Dan untuk yang terakhir adalah 50,25. Berarti X-nya di 50 dan Y-nya di 25. Ini. Berarti ini adalah garis fungsi yang keempat. Nah, setelah kita mencari garis-garis fungsi tersebut, kita dapatkan titik potong dari 3 garis, yaitu titik potong garis C ya. Nah, kenapa arsirannya di sini? Karena garis fungsi yang pertama itu adalah kurang dari. Berarti arsirannya ke sini, ke sini. Nah, untuk arsiran garis yang kedua yaitu kurang dari 90 juga. Berarti ini. Ini arsiran garis yang kedua ya. Nah, sedangkan garis yang ketiga yang ini. Nah, ini adalah garis yang ketiga. Dan untuk garis yang keempat adalah yang ini. Nah, kenapa arsirannya hanya yang ini saja? Karena hanya ini yang memenuhi keempat garis tersebut. Yang memenuhi 4 arsiran tersebut. Maaf, garisnya agak tidak beraturan ya. Nah, ini memenuhi arsiran. Jadi ini adalah fungsi kendala dari keempat masalah tersebut. Nah, bisa kita hapus ya agar kawan-kawan bisa melihat lebih jelas. Nah, ini adalah garis arsiran maksudnya dari penyelesaian tersebut. Nah, kita dapat titik pojoknya yaitu A ini di titik 0,0 dan B di titik di titik 30,0 dan di titik C kita belum cari ya. Nah, kita akan mencari nilai di titik C. Terus di titik D yaitu 0,25. Ini adalah titik pojok yang akan kita cari nilainya bersama nilai maksimum nanti. Nah, baiklah untuk langkah selanjutnya yaitu kita mencari titik potong koordinat. Nah, untuk mencari nilai atau titik potong koordinat ini kita bisa gunakan dengan metode eliminasi atau substitusi. Nah, untuk mencari nilai titik potong ini kita gunakan di garis 1, 2, dan 4. Nah, kenapa garis 1, 2, dan 4? Karena di grafik tadi yang saling berpotongan itu adalah garis 1, 2, dan 4. Nah, kita itu misalkan mencari nilai X dan Y dari persamaan 1 dan 2. Kita mencari dari nilai persamaan 1 dan 2 saja ini sebenarnya sudah mendapatkan nilai dari titik C ya. Nah, untuk mencarinya yaitu kita pakai metode eliminasi ya. Nah, kita misalkan ini adalah maaf, bisa saya hapus dulu. Kita ulang ya. Kita menggunakan garis persamaan yang pertama atau fungsi kendala yang pertama yang tadi, itu 3x ditambah 4y kecil dari sama dengan 120 dan
fungsi kendala yang kedua yaitu 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 90. Nah, persamaan ini dikurangkan untuk mencari nilai y-nya. Karena nilai x-nya sudah sama, jadi kita kurangkan saja. Berarti bisa 2y kurang dari sama dengan 30. Kenapa 2y? 4y dikurang 2y yaitu 2y. Dan 120 dikurang 90 yaitu 30. Nah, y kurang dari sama dengan 15 yaitu 30 dibagi 2 yaitu 15. Nah, dapatlah y-nya sama dengan 15. Habis itu kita mencari nilai x-nya. Kita gunakan salah satu fungsi kendala untuk mencari nilai x. Kita gunakan fungsi kendala yang kedua. Misalkan adalah 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 90. Nah, kita sudah dapatkan yang ini tadi, y-nya adalah kurang dari 15. Nah, kita masukkan 3x ditambah 2 dikali 15, karena y-nya sudah kita dapatkan tadi, 15. Jadi kita masukkan 15. Kurang dari sama dengan 90. 3x kurang dari sama dengan 90 dikurang 30. Ini di mana dapat 30? Karena ini adalah 15 dikali 2. Di 30. Bagaimana kita untuk menghilangkan nilai 30 ini berarti harus dikurang 30 di sebelah ruasnya. Jadi 90 dikurang 30. Jadi kita dapatkan nilai x-nya yaitu x kurang dari sama dengan 20. Nah, ini kita dapatkan x-nya kurang dari 20. Dapatlah di titik 20,15. Ini adalah titik C ya. Ini berada di titik C. Begitu juga sama dengan persamaan 1 dan 4, 2 dan 4. Terserah mau gunakan persamaan yang mana atau gunakan fungsi kendala yang mana. Asalkan yaitu memotong atau yang berada di titik C. Ya, berarti titik yang memotong garis fungsi kendala yang 1, 2, dan 4 itu adalah titik 20,15. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencari garis selidik. Nah, untuk mencari garis selidik ini, kita gunakan rumus atau kita gunakan fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan yang tadi yaitu 300x ditambah 225.000y sama dengan 67.500.000.000 ya. Mengapa kita dapatkan hasil ini? Karena fungsi tujuan untuk mencari garis selidik itu mengalihkan koefisien yang ada di x dan di y. Kita dapatkan yaitu 67.500.000.000. Nah, karena angkanya ini terlalu besar, kita sederhanakan saja yaitu menjadi 4x ditambah 3y sama dengan 900.000. Nah, untuk mencari titiknya, kita misalkan x-nya sama dengan 0. Berarti y sama dengan 300.000. Begitu juga dengan y-nya, kita misalkan y-nya sama dengan 0 dan x-nya adalah 225.000. Nah, kita dapatkan di titik x-nya yaitu 225.000. Yang ini kita misalkan adalah 225.000 dan yang ini adalah 300.000 di titik Y. Nah, kita dapatkan garis selidiknya yaitu di sini untuk persamaan yang tadi. Garis selidik yang pertama. Sedangkan garis selidik itu bisa kita tarik ke kanan dan bisa kita tarik ke kiri. Nah, kita ini untuk mencari garis selidik kita tarik ke kiri ya, karena untuk mendekati titik pojok yang ada di bawahnya ini. Jadi, untuk mencari garis selidik itu kita tarik ke titik pojok yang ada di C, B, D, dan A. Nah, terserah kita mau tarik, tapi harus sejajar dengan garis selidik yang pertama. Kita tarik ke garis selidik ini yang C, ini ada yang C, ini ada yang B, dan ini ada yang D. Nah, ini adalah garis-garis selidik yang tadi.
Yang sekarang ini adalah garis yang saya zoom ya. Yang tadi ada garis selidik yang pertama, yang ini adalah garis yang sejajar dengan garis selidik yang pertama tadi. Yang ini garis selidik yang pertama di titik C, yang ini di titik B, dan yang ini di titik D. Nah, sudah kita dapatkan garis selidiknya. Kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Baiklah, langkah selanjutnya adalah mencari nilai maksimum. Untuk mencari nilai maksimum, yaitu kita gunakan fungsi tujuan yang tadi, yaitu fx sama dengan 300x ditambah 225.000y. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya kita dapatkan dari titik-titik pojok yang ada di grafik tadi, yaitu di titik A, B, C, dan D. Nah, untuk titik yang pertama yaitu ada di titik A, di fungsi atau di titik 0,0 ya. Nah, kita masukkan ke fungsi tujuannya, yaitu 300.000 dikali 0 ditambah 225.000 dikali 0. Hasilnya 0. Untuk titik B, yaitu berada di titik 30,0, yaitu kita masukkan ke fungsi tujuan ya. Berarti 300.000 dikali 30 ditambah 225.000 dikali 0. Berarti hasilnya adalah 9 juta. Nah, untuk di titik C, kita dapatkan tadi yang barusan kita cari adalah di titik 20,15 ya. Nah, kita masukkan ke fungsi tujuannya, yaitu 300.000 dikali 20 ditambah 225.000 dikali 15. Kita dapat hasilnya yaitu 9.375.000. Nah, untuk titik selanjutnya yaitu di titik D, kita masukkan nilai di titiknya yaitu 0,25. Kita masukkan lagi ke fungsi tujuannya yaitu 300.000 dikali 0 ditambah 225.000 dikali 25. Kita dapatkan hasilnya yaitu 5.625.000. Nah, dari keseluruhan kita peroleh laba maksimum yaitu di titik C, yaitu dengan jumlah 9.375.000. Nah, jadi laba maksimum yang diperoleh adalah Rp9.375.000. Penyelesaian metode grafik solusi banyak. Seorang pembuat buket wisuda dan pernikahan memiliki persediaan bunga mawar 120, bunga tulip 60, bunga lili 156, melati 60. Untuk satu buket wisuda membutuhkan 3 mawar, 2 tulip, 4 lili, 3 melati. Sedangkan untuk satu buket pernikahan, 3 tulip, 3 lili, 2 melati. Dan untuk harga buket wisuda 200.000 dan satu buket pernikahan seharga 300.000. Tentukan hasil laba maksimum dan minimum buket wisuda dan pernikahan. Baiklah, untuk penyelesaian pada masalah tersebut dapat kita selesaikan dengan beberapa langkah. Nah, untuk yang langkah pertama yaitu susun informasi dalam bentuk tabel, kemudian fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, untuk yang pertama ini kan susun informasi dalam bentuk tabel atau membuat tabel penyelesaian. Nah, dapat kita lihat itu tabel penyelesaiannya di sini. Kita misalkan yaitu wisuda dengan variabel X dan pernikahan adalah dengan variabel Y. Nah, dapat kita lihat buket wisuda kita memerlukan 3 buah bunga mawar, 2 bunga tulip, 4 bunga lili, dan 3 bunga melati. Sedangkan untuk pernikahan yaitu 4 bunga mawar, 3 bunga tulip, 3 bunga lili, dan 2 bunga melati. Batasin ini adalah stok barang yang ada di toko tersebut, sedangkan laba adalah harga persatuan buket dari toko tersebut, yaitu untuk buket wisuda dengan harga 200.000, sedangkan buket pernikahan dengan harga 300.000. Baiklah, untuk fungsi tujuannya yaitu 200.000 X ditambah 300.000 Y. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menentukan fungsi kendala,
Untuk menentukan fungsi kendala ini, kita lihat dari tabel penyelesaian tadi, yaitu untuk fungsi kendala yang pertama yaitu 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 120. Untuk fungsi kendala yang kedua yaitu 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 60. Untuk fungsi kendala yang ketiga 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 156. Dan untuk fungsi kendala yang keempat yaitu 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 60. Untuk x lebih besar dari 0 dan y lebih kecil sama dengan 0. Nah, untuk lanjut untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan titik koordinat dari masing-masing fungsi kendala. Nah, untuk mencari titik koordinat ini kita dapatkan dari fungsi kendala ini. Untuk fungsi kendala yang pertama yaitu 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 120. Kita misalkan x sama dengan 0 dan kita dapatkan y sama dengan 30. Dari mana mendapatkan hasil 30 ini? Misalkan x-nya adalah 0, berarti 3 kali 0 adalah 0, sedangkan 4y kurang dari 120. Untuk mendapatkan nilai y adalah 120 ini dibagi 4, dapatlah 30. Nah, kita misalkan lagi y-nya sama dengan 0, berarti x-nya adalah 40. Untuk fungsi kendala yang kedua yaitu 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 60. Kita misalkan x sama dengan 0, y-nya adalah 20, sama seperti cara yang tadi. Begitu juga dengan y sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 30. Nah, untuk yang fungsi kendala yang ketiga yaitu 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 156. Kita misalkan x sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 52. Begitu juga dengan y sama dengan 0, x-nya adalah 39. Untuk fungsi kendala yang terakhir yaitu 3x ditambah 2y kurang dari 60. Kita misalkan x sama dengan 0. Kita dapatkan y sama dengan 30. Begitu juga dengan y sama dengan 0. Kita dapatkan x sama dengan 20. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita akan menggambar grafik dari titik-titik koordinat yang kita cari tadi. Nah, untuk titik koordinat yang pertama yaitu di titik 40 dan 30 ya. X-nya 40 dan Y-nya adalah 30. X-nya 40 yaitu ini dan Y-nya 30 yaitu ini. Nah, ini adalah garis fungsi kendala yang pertama. Untuk yang kedua yaitu 30,20, berarti X-nya yaitu 30 di titik 30 dan Y-nya di titik 20. Nah, berarti ini adalah garis fungsi kendala yang kedua. Nah, untuk yang ketiga adalah di titik 39 dan 52. 39 yaitu di garis ini ya. Garis ini, di titik ini. Dan di titik 52 ya ini. Nah, ini adalah garis fungsi kendala yang ketiga. Sedangkan untuk fungsi kendala yang keempat ada di titik 20 dan 30 ini. Dan ini adalah fungsi kendala yang keempat. Nah, untuk mengetahui arsiran pada fungsi kendala yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kita lihat dari fungsi kendalanya, yaitu 3x ditambah 4y kurang dari 120. Berarti fungsi kendala yang pertama nilainya adalah kurang dari. Berarti arsirannya ini ke sini ya. Ya, ke sini. Nah, sedangkan untuk persamaan yang kedua yaitu 2x ditambah 3y kurang dari 60. Yang kedua ini 3x kurang dari 2x ditambah 3y kurang dari 60. Yang tadi fungsi kendala yang tadi ya. Nah, sedangkan untuk fungsi kendala yang ketiga yaitu 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 156. Fungsi kendala yang ketiga yang ini. Nah, jadi arsirannya ke bawah ya. Nah, untuk fungsi kendala yang keempat yaitu 3x ditambah 3y kurang dari 120. Nah, sedangkan untuk fungsi kendala yang kelima yaitu 4x ditambah 3y kurang dari 156. Fungsi kendala yang ketiga yang ini. Nah, jadi arsirannya ke bawah ya. Nah, untuk fungsi kendala yang keempat yaitu 3x ditambah 3y kurang dari 120. Nah,
fungsi kendala yang keempat yaitu 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 60. Nah, yang keempat yang ini. Yang ini ya. Nah, berarti arsirannya ke bawah sampai ke bawah karena batasnya itu x lebih besar dari 0, berarti ke sebelah kanan x-nya, garis x. Sedangkan untuk y lebih kecil dari 0, berarti arsirannya itu ke bawah semuanya. Di sini y sama dengan 0. Nah, berarti yang kena arsirannya itu adalah di titik A yang ini, di titik 0,0. Saya hapus dulu arsirannya. Yang tertera di gambar ini adalah arsiran dari semuanya yang kena. Nah, jadi ini adalah arsiran atau titik-titik yang berada atau nilai penyelesaiannya. Jadi nilainya itu banyak hingga ke bawah, sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat fungsi kendala tersebut mempunyai nilai maksimum dan mempunyai banyak nilai atau banyak solusi pada nilai minimum. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari garis selidik. Nah, untuk mencari garis selidik ini kita gunakan dengan fungsi tujuan, yaitu 200.000 X ditambah 300.000 Y sama dengan 60 miliar. Nah, bagaimana kita mendapatkan 60 miliar ini? Dari rumus garis selidik ini kita dapat temukan, yaitu dari fungsi tujuan kita kalikan nilai koefisien X dan Y. Jadi kita kalikan 200.000 dikali 300.000, dapatlah 60 miliar. Nah, karena angkanya terlalu besar, kita sederhanakan menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 600.000. Nah, untuk mencari nilai X dan Y-nya, kita misalkan nilai X-nya sama dengan 0. Berarti nilai Y-nya adalah 200.000. Begitu juga dengan Y, kita misalkan dengan 0, dan X-nya adalah 300.000. Nah, dapat kita lihat pada grafik, nilai X-nya adalah di titik 300.000, sedangkan nilai Y-nya di titik 200.000. Nah, ini adalah di titik 300.000 dan yang ini adalah di titik 200.000. Kita tarik garis. Nah, yang ini adalah garis selidik yang pertama. Ya, ini adalah garis selidik yang pertama. Nah, untuk mencari garis selidik yang selanjutnya, bisa kita tarik ke kanan dan bisa kita tarik ke kiri. Karena nilai titik pojoknya berada di kiri semua, kita tarik garis selidik sejajar dengan garis yang pertama ini. Kita tarik ke garis atau titik pojok. Jadi garis selidik ini harus melewati titik pojok yang ada di nilai penyelesaian tadi. Nah, ada di B dan ada di A. Nah, karena garis selidik ini sudah kita tentukan, dapat kita lihat di gambar grafik ini. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, dapat kita lihat di titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik A, titik B, titik C, titik D ini dapat kita tentukan tadi yang ada di grafik koordinat ya. Nah, titik A ini berada di titik 0,0. Berarti kita masukkan ke fungsi tujuan dari penyelesaian tadi, yaitu 200.000 X ditambah 300.000 Y. Jadilah 200.000 dikali 0 ditambah 300.000 dikali 0. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, untuk di titik B yaitu berada pada 20,0. Jadi
kita masukkan X-nya sama dengan 20, yaitu 200.000 dikali 20 ditambah 300.000 dikali 0. Berarti 200.000 dikali 20 yaitu 4 juta, sedangkan untuk 300.000 dikali 0 adalah 0. Berarti 4 juta ditambah 0 sama dengan 4 juta. Untuk di titik C, berada pada titik 34, negatif 20. Nah, masukkan ke fungsi tujuan tadi, yaitu 200.000 dikali 34 ditambah 300.000 dikali negatif 20. Nah, 34 dikali 200.000 yaitu 6.800.000 ditambah 300.000 dikali negatif 20 yaitu negatif 6 juta. Jadi dikurang 6 juta. 6.800.000 dikurang 6 juta sama dengan 800.000. Untuk di titik D berada pada titik 47, negatif 40. Masukkan ke fungsi tujuan tadi, yaitu 200.000 dikali 47 ditambah 300.000 dikali negatif 40 sama dengan 9.400.000 dikurang 12 juta. Nah, dapatlah hasilnya negatif 2.600.000. Dan seterusnya karena nilai minimumnya adalah memiliki solusi banyak. Jadi, nilai maksimumnya adalah 4 juta rupiah dan nilai minimumnya memiliki solusi banyak. Penyelesaian metode grafik tidak ada solusi. Suatu perusahaan ilegal milik Mr. Tin ingin memproduksi 2 macam jenis narkoba, yaitu kokain dan heroin. Dari anak buahnya mengatakan bahwa terdapat 3 perusahaan di bawah naungan Mr. Tin dapat memproduksi produk tersebut. Hanya saja, setiap anak perusahaan memiliki batas kemampuan yang berbeda-beda dalam membuatnya. Untuk anak perusahaan yang pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut hanya memiliki batas 10 jam, 9 jam, dan 12 jam dalam sehari. Anak perusahaan yang pertama membutuhkan waktu 1 jam untuk membuat kokain dan 2 jam untuk membuat heroin. Anak perusahaan yang kedua membutuhkan waktu 2 jam membuat kokain dan 3 jam dalam membuat heroin. Dan anak perusahaan yang ketiga membutuhkan waktu 4 jam membuat kokain dan 5 jam membuat heroin. Akan tetapi, sang bos ingin produk yang dihasilkan berjumlah paling sedikit 10, dengan minimal setiap anak perusahaan harus memproduksi setidaknya 1 kokain dan 1 heroin. Apabila keuntungan tiap satu produk kokain senilai 10 juta dan heroin 15 juta, tentukan keuntungan yang maksimal yang diperoleh perusahaan dalam 1 hari. Penyelesaian soal di atas. Nah, yang pertama adalah 1. Susun informasi dalam bentuk tabel, kemudian fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, di sini anak perusahaan, ya tadi perusahaan 1, 2, dan 3 kita masukkan. Nah, terus di sini untuk anak perusahaan 1 itu membutuhkan waktu 1 jam untuk membuat kokain dan 2 jam untuk membuat heroin. Nah, untuk anak perusahaan 2 membutuhkan waktu 2 jam untuk membuat kokain dan 3 jam untuk membuat heroin. Untuk anak perusahaan 3 membutuhkan waktu 4 jam untuk membuat kokain dan 5 jam untuk membuat heroin. Nah, untuk kemampuan di sini itu ada di soal, yaitu untuk anak perusahaan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut memiliki batas 10 jam, 9 jam, dan 12 jam. Nah, untuk langkah yang kedua adalah menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, fungsi tujuannya itu juga kita dapat dari soal, yaitu apabila keuntungan tiap satu produk kokain senilai 10 juta, nah ini kita kasih X, lalu heroin yaitu kita 15 juta. Nah, jadi kita yang kedua yaitu menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, fungsi tujuan itu kita dapat dari soal, yaitu di sini ditulis apabila keuntungan tiap satu produk kokain, jadi ini X-nya kita lambangkan dengan kokain, yaitu 10 juta, dan Y-nya itu adalah heroin, dengan keuntungan adalah 15 juta. Nah, yang kedua kita buat fungsi kendala.
Nah, untuk fungsi kendala itu produk kokain minimal 1 produk dan itu juga udah ada di dalam soal, dan produk heroin yaitu minimal 1 produk. Dari soal tadi kita dapatlah persamaan 1. Nah, ini X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Itu didapat dari X-nya adalah kokain ditambah 2Y yaitu heroin kurang dari sama dengan 10. Nah, ini untuk anak perusahaan pertama. Nah, kita misalkan untuk X sama dengan 0. Nah, di sini X-nya kita masukkan 0, berarti 2Y kurang dari sama dengan 10. Nah, sama-sama dibagi 2, berarti Y kurang dari sama dengan 5. Nah, selanjutnya untuk Y sama dengan 0. X kurang dari sama dengan 10 ya. Jadi Y-nya kita masukkan di sini 0, berarti tadi X kurang dari sama dengan 10, didapat dari ini. Nah, lanjut. Untuk persamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 9. Nah, di sini adalah untuk anak perusahaan 2, yaitu 2 kokain ditambah 2 heroin. Nah, kita misalkan lagi untuk X sama dengan 0. Sini 0 berarti 3Y kurang dari sama dengan 9. Nah, didapatlah ini. Sama-sama kita bagi 3 dan hasilnya Y kurang dari sama dengan 3. Nah, untuk Y sama dengan 0, kita misalkan lagi, Y sama dengan 0 berarti 2X kurang dari sama dengan 9. X kurang dari 9 per 2. Nah, untuk persamaan yang ketiga, yaitu 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 12. Nah, 4X itu yaitu tadi 4 kokain ditambah 5Y heroin. Nah, terus kita misalkan lagi untuk X sama dengan 0. Berarti di sini adalah 5Y kurang dari 12. Nah, sama-sama dibagi 5, didapatlah Y kurang dari sama dengan 12 per 5. Nah, untuk Y sama dengan 0, kita misalkan lagi, dimasukkan lagi ke sini, yaitu didapatlah 4X kurang dari sama dengan 12. Sama-sama dibagi 4, yaitu hasilnya X kurang dari sama dengan 3. Untuk persamaan 4, nah ini adalah X ditambah Y lebih besar dari sama dengan 10. Nah, itu didapat dari soal, teman-teman bisa lihat. Sang bos ingin produk yang dihasilkan berjumlah paling sedikit 10 dengan minimal setiap anak perusahaan harus memproduksi setidaknya 1 kokain, yaitu X, dan 1 heroin. Jadilah persamaan keempat. Nah, kita misalkan lagi untuk X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 berarti Y lebih besar dari sama dengan 10. Nah, untuk Y sama dengan 0, X besar dari sama dengan 10. Nah, untuk langkah ketiga yaitu menentukan arah grafik. Nah, untuk persamaan 1, yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Nah, kita uji coba dengan X dan Y-nya yaitu 1. Nah, kita masukkan di sini nilainya X-nya 1 dan Y-nya 1. Didapatlah 3 lebih kecil daripada 10, yaitu benar. Nah, di sini arah grafiknya ke bawah karena tadi adalah kurang dari. Lanjut, untuk persamaan yang kedua adalah 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 9. Nah, kita uji coba lagi dengan X dan Y-nya 1. Kita masukkan di sini nilai X-nya 1, Y-nya 1. Dapatlah 2 ditambah 3 kurang dari sama dengan 9. Jadi 5 kurang dari sama dengan 9, yaitu benar. Nah, arah grafiknya juga ke bawah. Nah, kita lanjut ke persamaan yang ketiga, yaitu 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 12. Nah, kita uji coba lagi, X dengan Y-nya itu sama-sama 1. Kita masukkan di sini X, di sini Y, didapatlah hasil 9 kurang dari sama dengan 12. Nah, arah grafiknya ke bawah. Nah, lanjut untuk persamaan 4, X ditambah Y lebih besar dari sama dengan 10. Kita uji coba lagi untuk X dan Y-nya 1, yaitu 1 ditambah 1 lebih besar dari sama dengan 10, yaitu salah. Nah, jadi karena dia lebih besar dari, ini berarti kita arah grafiknya ke atas. Baiklah, kita dapatkan gambar grafik seperti ini. Nah, kita bisa membuatnya itu dengan titik koordinat. Ini adalah garis D, yaitu garis dari persamaan 4, untuk X-nya adalah 10 dan Y-nya 10. Kita juga sudah cari untuk arah arsernya itu ke arah atas. Nah, maka dia arsernya tuh di sini.
Nah, lalu untuk garis yang C itu adalah garis dari persamaan yang ketiga. X-nya 3, Y-nya 2,4. Jadi ada di sini. Nah, lanjut untuk garis yang B, yaitu untuk garis persamaan 2, di mana X-nya 4,5 dan Y-nya adalah 3. Nah, untuk C tadi juga adalah arsirannya ke bawah. Berarti arsiran C ini ke bawah. Dan juga untuk B, arsirannya juga ke bawah tadi yang sudah kita cari. Nah, terus yang A adalah garis persamaan yang pertama, yaitu 10 untuk nilai X-nya di sini juga, lalu 5 untuk nilai Y-nya, berarti ada di sini. Dan garis persamaan yang pertama juga diarsir ke bawah. Karena soal ini tidak memiliki penyelesaian, maka tidak ada nilai minimum dan nilai maksimum.